Halo Mam, apa kabar? Semoga kabar Mam semua baik-baik ya. Senang sekali saya bisa hadir di sini di channel YouTube saya. Hari ini aku mau berbagi info nih Mam seputar baby product yang pernah aku pakai. Jadi aku punya dua anak. Yang pertama itu sudah 7 tahun sekarang dan yang paling kecil ini 11 bulan. Jadi aku akan menceritakan semua produk-produk yang pernah aku pakai dan aku akan review jujur. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah sabun. Dari anak pertama sampai anak kedua, awal belanja untuk kebutuhan baby aku selalu beli Sweet Sal karena kebetulan anak-anakku tidak ada yang berkulit sensitif ya, Mams. Cuman pada saat anak yang kedua, dia sering kayak badannya merah-merah gitu. Akhirnya aku coba sabun Lactasid dan ini berguna banget. Jadi bayi aku yang kedua ketika baru lahir dia banyak kayak merah-merah, apa bintik-bintik merah kayak biang keringat kayak gitu ya. Terus aku baca-baca di biasa di grup Facebook ibu-ibu. Jadi aku lihat kalau banyak yang pakai sabun Lactasid. Akhirnya aku coba deh mandi pakai sabun Lactasid. Alhamdulillah setelah 2 hari pakai sabun Lactasid, ketika mandi ruam dan merah-merah di badan anakku hilang. Jadi ketika anak aku lagi ruam popok gitu ya, ada merah-merah di kulitnya, aku selalu pakai sabun Lactasid ini. Tapi untuk pemakaian sehari-hari aku selalu pakai Sweet Sal. Dan saat ini aku lagi pakai Johnson yang Cotton Touch karena suka sama wanginya aja sih dan kebetulan cocok untuk kulit anakku. Nah, setelah mandi tentu kita pasti akan memakaikan minyak telon. Semua moms juga pasti begitu ya. Ya, seperti yang kita tahu, fungsi dari minyak telon sendiri adalah untuk menghangatkan tubuh bayi. Nah, untuk pengalaman aku sendiri, aku udah hampir semua coba merek minyak telon sih, mulai dari Konicare, Huki, terus merek-merek yang lain kayak Sweet Sal, terus Nojoyo itu My Baby, hampir semua udah pernah aku cobain gitu. Sebenarnya balik lagi ke kesukaan kita akan aromanya sih gitu. Jadi kayaknya anget semua minyak telon anget ya mams gitu. Jadi balik lagi ke selera kita wanginya suka sama yang mana gitu. Kebetulan aku suka minyak telon yang wanginya tuh kayak minyak telon zaman dulu aja. Minyak telon wanginya tuh kan kayak wanginya terus Nojoyo, terus minyak telon Sweet Sal, Konicare itu kan semua wanginya sama ya mirip. Nah aku tuh lebih seneng ke tipe yang itu. Karena aku dari anak pertama juga pernah nyobain minyak telon Doodle. Anak aku yang kedua juga aku cobain Doodle, cuman seger sih wanginya kalau Doodle itu. Karena ada wangi green-tea gitu ya. Jadi wanginya lebih apa ya? Lebih modern gitu kalau Doodle gitu. Dan dia tuh lebih pekat minyaknya, jadi lebih oily gitu. Cuman kalau untuk anak aku yang kedua ini karena perempuan, menurut aku kurang cocok sih sama wanginya Doodle, lebih ke anak cowok kalau menurut aku ya. Jadi aku sekarang karena selera aku senangnya minyak telon yang wanginya tradisional banget, jadi aku senangnya pakainya yang Konicare tutup kuning atau Tresnojoyo atau Sweet Sal gitu. Nah terus yang namanya minyak telon itu mam biasanya suka ada yang kemasan kecil banget. Nah itu aku selalu bawa kemana-mana, selalu ada di tas supaya kalau lagi di mobil atau lagi pergi kemana, terus untuk ngolesin perutnya anak aku supaya dia terus nyaman gitu. Jadi ini selalu dibawa kemana-mana ya nih yang kemasan kecil. Berikutnya adalah diaper cream. Nah ini aku nggak pakai rutin sih, maksudnya paling itu dipakainya itu kayak pagi sama habis mandi sore gitu ya, sama menjelang mau tidur baru aku pakein gitu. Sebenarnya aku pakai mereknya banyak sih, gonta-ganti. Ada yang pakai Sweet Sal tutup ungu, kadang pakai Cousin Baby ini yang diaper cream. Kadang juga aku pakai Vaseline. Vaseline ini aku taunya ngelihat dari vlogger luar negeri yang mereka babynya itu pada pakai Vaseline gitu, dan emang lumayan terbukti
mencegah ruam gitu ya. Intinya sih Mam, menurut pengalaman aku yang dari anak pertama sampai anak kedua full diapers dari awal lahir. Intinya kalau pakai diapers atau popok sekali pakai harus rajin ganti. Jadi setiap 4 jam sekali ganti gitu ya. Atau kalau habis buang air besar, habis pup harus cepet-cepet banget diganti gitu. Jadi biasanya aku anak tuh mandi pagi, aku pakai diapers, siangnya aku ganti, terus sorenya ketika mau mandi ganti lagi kan, terus dan menjelang tidur sekitar jam 9 atau jam 10 aku ganti lagi pakai diapers yang premium, jadi biar karena waktu tidur lebih lama kan gitu. Kadang aku suka bablas ketiduran juga, jadi pakainya diapersnya yang premium gitu biar tahan sampai pagi. Gak boleh dicontoh ya Mams. Nah ini nih yang menurut aku menjadi salah satu item yang penting juga, karena kita tinggal di Indonesia yang lumayan ada nyamuk, jadi lotion anti nyamuk ini kepake banget gitu. Kalau untuk lotion anti nyamuk aku suka pakai Sweet Salt sama dari Cousin Baby yang krim anti nyamuk itu. Wanginya khas bau serai ya, jadi bau yang nyamuk nggak suka gitu. Aku pakai kalau siang, sering dipakai kakaknya juga kalau lagi belajar apalagi main ya, takut kegigit nyamuk demam berdarah. Nah terus aku juga suka banget pakai minyak telon plus yang ada anti nyamuknya. Jadi kadang aku tuh ganti-ganti merek Mams, jadi kadang aku pakai My Baby, aku juga kadang pakai minyak telon Konicare yang tutup ungu. Cuman kadang kalau harganya lagi mahal, kan harganya lumayan pricey ya Konicare. Jadi aku kadang pakai My Baby minyak telon plus, itu juga wanginya enak dan lumayan untuk mencegah nyamuk, menggigit nyamuk gitu ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, masih bersahabat di kantong. Jadi sekarang aku seringnya pakainya My Baby minyak telon plus. Selanjutnya kita beralih ke hair lotion alias minyak rambut. Dibilang penting nggak penting sih, cuman kalau aku selalu ada dan selalu pakai karena senang aja gitu, rambut anak-anak harum, wangi gitu ya. Aku udah pakai 2 merek yaitu Sweet Salt dan Cousin Baby yang tutup ungu. Tapi untuk sekarang aku lebih seneng Cousin Baby yang tutup ungu karena wanginya enak banget gitu ya. Cuman kalau yang Sweet Salt hijau itu aku pakai di anak aku yang pertama, dia rambutnya jadi lebat. Aku nggak tahu apakah pengaruh dari Sweet Salt karena dia pakai sampai sekarang pun dia masih pakai gitu ya. Sampai sekarang dia SD kelas 1, anak aku yang besar masih pakai Sweet Salt minyak rambut gitu. Aku nggak tahu apakah itu pengaruhnya jadi rambutnya lebih tebal atau gimana. Cuman untuk anak kedua aku, karena aku senang wanginya Cousin yang tutup ungu, jadi aku pakainya Cousin yang tutup ungu karena wanginya enak banget. Kalau Mam yang belum pernah cobain deh, beli Cousin yang tutup ungu. Selanjutnya yang gak kalah penting menurut aku yaitu parfum atau cologne baby gitu ya. Aku termasuk orang yang sangat ribet sih untuk pemilihan cologne baby karena parfum baby aja aku pakai sesuai dengan pagi dan siang gitu. Jadi aku kalau siang aku senangnya pakai yang Cousin. Kenapa Cousin? Karena dia wanginya lebih strong, lebih kuat, lebih awet. Jadi menurut aku cocok sih kalau untuk siang-siang. Tapi untuk setelah mandi sore, aku pakainya parfumnya yang Cousin karena Cousin wanginya lebih lembut. Nah, kalau untuk pergi-pergi, aku seneng pakai dari ini namanya dari Mustela, parfum bayi. Harganya berapa ya waktu itu aku beli? Sekitar 200 ribuan. Wanginya wangi seger sih. Sebenarnya kalau untuk anak baby perempuan agak kurang cocok ya gitu. Cuman seger aja sih wanginya gitu. Nah kalau yang ini kalian dari Johnson Johnson, wanginya juga enak. Variannya Happy Berries. Ini aku pakein sering ke anak aku yang laki-laki sih. Setiap dia mau berangkat sekolah aku pakein dan pulang itu masih wangi. Jadi wanginya awet banget kalau Johnson Johnson itu. Selanjutnya adalah Beauty Barn. Ini sering aku pakai kalau anak aku kayak ada merah-merah di kulit, terus kayak sering ke scratch sama
kukunya sendiri gitu ya. Jadi kayak bekas luka ringan gitu aku pakein ini, kan dia kayak oily gitu dan lumayan cepet hilang gitu ya. Harganya lumayan mahal, ukurannya kecil banget 5 mili. Harganya sekitar 50 ribuan. Nah, ini salah satu krim baby yang kayaknya wajib ada di rumah ya. Namanya Bepanthen Baby. Harganya lumayan, kemasan kecil dia sekitar 30 ribuan. Dan kemasan besar itu kemarin aku beli harganya sekarang udah 70 ribuan gitu. Ini kepake banget kalau untuk ruam popok. Jadi kemarin anak aku yang kedua itu ruam popoknya parah. Tiba-tiba parah, aku kaget banget. Jadi aku mandiin atau cebokin anak aku yang kedua ini, yang baby ini pakai Lactasit. Habis aku keringin, aku pakein Bepanthen Baby ini. Sekitar 3 hari udah hilang gitu. Jadi Bepanthen Baby ini selalu ada di rumah, jaga-jaga kalau anak aku ruam gitu. Dan ini tuh multifungsi juga, karena kalau kita ibu lagi menyusui sering lecet ya putingnya. Alhamdulillah sih aku anak pertama tuh yang sering banget lecet. Anak kedua ini alhamdulillah belum pernah sampai lecet putingnya, karena mungkin udah pengalaman, jadi penempatan puting udah bagus ya bun, jadi nggak pernah lecet gitu. Cuman ini Bepanthen Baby ini juga bisa untuk lecet-lecet puting. Nah, kalau Cousin Baby Cream ini yang tutup ungu aku suka pertama karena wanginya. Yang kedua ini kepake banget kalau lagi anak aku lagi ruam-ruam merah-merah gitu. Jadi aku pakai mandiin pakai sabun Lactasit, terus aku oles badannya pakai si Cousin Baby Cream tutup ungu ini. Sehabis mandi aku sekarang suka oles di lipatan-lipatan, kayak di ketiak, lipatan leher, terus mukanya juga suka aku pakein krim ini. Nah, sekian Mam review produk baby yang pernah aku sendiri coba gitu ya. Jadi intinya adalah semua produk baby itu cocok-cocokan. Jadi bagi moms yang saat ini lagi hamil dan sedang mempersiapkan untuk membeli produk baby, toiletries baby, sebaiknya beli yang kemasan kecil dulu. Maksudnya jangan beli banyak-banyak karena itu akan cocok-cocokan gitu. Bisa cocok-cocokan di kulit babynya, entah sensitif atau entah kering mungkin ya, jadi harus cocok-cocokan dan ganti lagi produk yang lain. Bisa juga cocok-cocokan dari mamanya gitu ya. Kadang saya sebagai ibu kadang aduh wanginya gak enak, senang sama ini karena wanginya enak begitu. Oke Mam, thank you udah lihat video aku. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus boleh tulis di komen pengalamannya seputar produk-produk yang aku pakai. Apakah banyak yang sama pakai produknya dengan aku? Thank you Mam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.